Salam jumpa pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di TVRI Jogja dalam acara Plengkung Gading. Dan kali ini spesial sekali ya, Mas Angger. Saya kira kita perlu menyapa, ini di mana-mana yang namanya fraksi balkon, nggak di Senayan, nggak di UIN, tepuk tangannya nggak ikhlas. Tepuk tangan sekali lagi untuk Plengkung Gading Gemari. Nah. Dan kali ini spesial sekali karena kami mengajak Anda menuju gedung multipurpose UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan sebuah tema menarik. Apa Mas Angger? Kita akan membahas tema KKN tematik Posdaya berbasis masjid. Kita panggil dulu dari Yayasan Mandiri, ini ada Bapak Subiakto. Selamat sore Bapak, bisa bergabung bersama kami di sini. Monggo. Boleh kita berikan tepuk tangan dari Yayasan Mandiri Bapak Subiakto Cakrawardaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini Plengkung Gading ini diadakan di UIN Sunan Kalijogo, ya, Yogyakarta. Ya, ini merupakan suatu peristiwa yang penting sekali. Karena mengambil tema kali ini KKN tematik Posdaya berbasis masjid. Universitas ini tidak hanya sebagai menara gading, tetapi betul-betul sudah memberikan pengabdiannya kepada masyarakat. Jadi bukan hanya menara gading tetapi menjadi menara air, di mana naik airnya berupa ilmu pengetahuan dan teknologi disebarkan kepada masyarakat di sini. Ini yang pertama. Kedua, bagi adik-adik mahasiswa, KKN tematik Posdaya berbasis masjid ini sangat penting sekali karena adik-adik dapat mengamalkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologinya untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan masjid sebagai pusat-pusat pemberdayaan masyarakat. Ini sangat penting sekali. Dari berbagai perguruan tinggi kita sudah bekerja sama dengan 200 perguruan tinggi. Dengan UIN mungkin sekitar 5 atau 7 UIN, tetapi baru kali ini ada KKN tematik Posdaya berbasis masjid diikuti oleh 2.400 mahasiswa. Ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor dan seluruh mahasiswa di sini, ya, atas nama Yayasan Mandiri. Demikian. Iya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Subiakto. Ini ada teman-teman mahasiswa yang sesaat lagi akan melaksanakan KKN tematik berbasis masjid ya. Kita tanya ya Pak ya, apa rencananya, programnya, visi misinya. Mungkin ada rekan-rekan dari mahasiswa yang bisa mewakili. Ya. Iya. Saya Fajar Nur Indriani dari Fakultas Adab jurusan Sastra Inggris. Nah, dari pembekalan yang dilakukan oleh LPM UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan berbagai pihak ini, saya menjadi terbuka wawasannya tentang apa yang akan kami lakukan di masyarakat nanti, tentang kondisi real yang ada di masyarakat. Ya, nah, betul. Dari pembekalan yang dilakukan selama 2 hari dari Selasa sampai Kamis ini, kami menghadirkan saksi nyata, yaitu dari narasumber yang sebagai saksi nyata, sebagai penggerak dinamisator kegiatan masyarakat, memberikan wawasan kepada kami tentang kondisi demokrasi di lingkungan masyarakat mereka, tentang program-program yang telah mereka jalankan, dan apa yang kondisi kendala yang melatar belakanginya. Ya. Dan dengan pembekalan tersebut, saya menjadi terbayang akan program-program yang akan kami jalankan dengan KKN tematik berbasis Posdaya berbasis masjid ini. Yang di bidang pendidikan seperti pemberantasan buta huruf Al-Quran, ya. Yang kedua bidang agama, penggerak TPA, sekaligus nanti menggerakkan pemuda nanti bisa menjadi qori-qoriah, menjadi dai-daiyah di lingkungan masyarakat mereka sehingga menjadi imam dan pada lingkungan masyarakat mereka. Baik. Oke, baik. Satu lagi ada dosen pembimbing lapangannya nih Pak Subiakto. Mungkin boleh kita tanya-tanya. Silahkan Bapak bisa bergabung bersama kami di sini. Bapak. Iya, ini ada dosen pembimbing lapangan KKN tematik berbasis masjid. Kita dengar nih, persiapannya seperti apa, program-programnya apa saja, silahkan. Bapak, nama Bapak barangkali Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Muhammad dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oh, wah.
rupanya cukup populer. Saya Sangat pikir populer. KKN Wah, Ahmad tematik ini. Posdaya berbasis masjid ini sangat tepat sesuai dengan karakteristik UIN Sunan Kalijogo Ya. yang ingin mengembangkan fungsi-fungsi masjid sebagaimana fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW tidak saja hanya berfungsi sebagai tempat ritual ibadah melainkan sebagai sentral dari pemberdayaan masyarakat. Iya. Kebetulan tadi Alhamdulillah. pagi saya sudah survei ke Kalibawang, Kulon Progo, ketemu dengan kepala desa dan seluruh Ya. kadus yang ada, dan salah satu potensi yang mereka harapkan bisa dikembangkan melalui KKN ini salah satunya adalah desa atau kebun wisata Duren yang ada di sana. Luar biasa, sudah Ini, ada. ya termasuk beberapa komoditas Potensi. yang lain yang bisa dikembangkan. Saya pikir sekali lagi KKN Artinya tematik dengan masjid nanti punya kepedulian kepada Iya. jamaahnya Iya. minimal Pak ya. tidak saja hanya persoalan ibadah. Kami tekankan tadi juga ketika berbincang-bincang bagaimana masjid juga menjadi sentral dari pemberdayaan kesehatan, Pendidikan, keluarga, ekonomi, begitu kira-kira, Pak, ya? dan sebagainya. Iya. Salah satu bentuk konkret yang mereka gambarkan jamaah itu nanti terdata golongan darah, kemudian riwayat kesehatannya. Bapak sehingga setuju nggak kalau di masjid bukan hanya ayat-ayat Al-Quran, sepakat tetapi sekali, Bapak. peta Iya. kemiskinan dari Iya, masyarakat itu ada semuanya. peta kemiskinan masyarakat, Iya. pemberdayaannya seperti apa, sentralnya saya pikir sangat tepat jika itu ditempatkan di masjid. Bagus sekali Pak. Ye, Terima baik. kasih, Terima Bapak. kasih Pak Ahmad. Terima Assalamualaikum kasih, Ye, Pak warahmatullahi semoga Ahmad. sukses Pak wabarakatuh. acaranya. Ye. Baik, Iya. terima kasih. Iya Pak Subiakto, dan hari ini juga spesial sekali karena kita kedatangan Ibu Titi dari Yayasan Super Semar Iya. yang hari ini akan menyerahkan beasiswa senilai 100 juta rupiah Wah, kepada luar biasa. Kepada- UIN Sunan Kalijaga Ya. Yogyakarta. Kami mohon Ibu Titi untuk berkenan Ya, menyerahkan. Dan Bapak-bapak, beasiswa- Ibu-ibu sekalian, Ibu Titi Suwarto ini adalah salah satu ketua pengurus dari Yayasan Super Semar yang sudah memberikan selama ini 2 juta beasiswa ya kepada para Kita mahasiswa. mohon Wakil Rektor untuk ke depan. Ya, baik. Sekarang Ibu akan memberikan bantuan ini 100 juta rupiah kepada para mahasiswa yang nanti mau menjadi sukarelawan untuk pendamping-pendamping Posdaya. Ya, SPP-nya kita bebaskan. Nah. Baiklah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Titi. Ya, dan Pak Subiakto juga Mas Angger, kita akan berbincang-bincang nanti pastinya banyak sekali yang ingin kita ulas ya Pak ya tentang bagaimana nanti kinerja KKN tematik berbasis masjid. Namun sebelumnya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk menyimak sebuah tembang Ya Rasulullah yang kali ini akan dibawakan oleh musik religius JKA Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. نحن جيران بيد الحرام حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن
acara Pelengkung Gading. Kali ini saya telah bersama Ibu Titi dari Yayasan Super Semar. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak, selamat sore pemirsa. Pertama saya ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Yogyakarta. Semoga ibadah kita dan amal kita di bulan yang penuh berkah ini mendapat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Terima kasih Bu Titi dan selamat datang kembali di Jogja ya Bu ya. Iya. Nah, dalam kesempatan kali ini Ibu memberikan beasiswa kepada mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Ini dalam rangka pelepasan juga untuk mahasiswa KKN tematik Posdaya. Nah, kalau boleh saya tahu ini program beasiswa ini seperti apa Bu dan apa harapannya? Beasiswa ini memang kami berikan untuk mahasiswa yang mengikuti KKN tematik Posdaya, terutama di UIN yang hari ini kita akan melepas ada 2.500 mahasiswa ya untuk KKN tematik Posdaya. Jadi untuk memberikan apresiasi atau merangsang mahasiswa itu untuk bisa bekerja lebih baik lagi dalam mengabdi kepada masyarakat, terutama dalam KKN tematik Posdaya ini, kami memberikan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang berhasil dalam membina Posdaya di daerah-daerahnya masing-masing. Untuk harapannya sendiri Bu dengan diberikannya beasiswa untuk para mahasiswa yang KKN tematik Posdaya ini apa Bu dari Super Semar? Ya, mudah-mudahan dengan beasiswa yang diberikan ini bisa mahasiswa itu bisa lebih giat lagi dalam melaksanakan tugasnya dalam KKN ini dan saya juga berharap agar mahasiswa-mahasiswa ini dalam menjalankan tugasnya dalam KKN ini jangan dianggap bahwa KKN ini sebagai beban ya, tapi anggaplah ini sebagai ibadah. Baik, nah Bu Titi yang terakhir ini ada agenda apa dari Yayasan Super Semar khususnya untuk mendukung kinerja atau pendidikan di Indonesia nih Bu? Super Semar ini kan programnya dari Pak Harto, Pak. Jadi waktu itu didirikan tahun 74. Gagasan Pak Harto untuk mendirikan Yayasan Super Semar ini memberikan manfaat yang besar. Cita-cita beliau untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah bisa menghasilkan sarjana-sarjana yang begitu banyak dan yang bermanfaat buat bangsa. Dan mudah-mudahan ke depan kami akan terus melaksanakan apa yang menjadi cita-cita Pak Harto untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, terima kasih Bu Titi. Semoga semakin banyak anak bangsa yang sukses bersama Yayasan Super Semar. Terima kasih. Ya, dan pemirsa demikian tadi perbincangan saya bersama Ibu Titi dari Yayasan Super Semar. Selanjutnya kami ajak Anda kembali untuk mengikuti kelanjutan Pelengkung Gading persembahan TVRI Jogja. Marilah bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua untuk bersolawat bersama. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. 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 Kita berikan tepuk tangan untuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Memang kalau kita mendengarkan tembang-tembang atau lagu-lagu bernuansa religius itu rasanya adem
sekali ya Mas ya. Iya, dan masih dalam acara Pelengkung Gading TVRI Jogja, kita akan mengulas tema menarik yaitu KKN tematik Posdaya berbasis masjid. Dan kita akan memperkenalkan beberapa narasumber yang telah hadir pemirsa. Ini yang pertama ada perwakilan dari Kanwil Depak DIY, Dr. Andes Haji Zainal Abidin MSI. Tepuk Selamat tangan sore untuk Bapak. Kanwil Depak DIY. Ya, dan berikutnya ada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Andes Kadarmanto Baskoro Aji. Selamat datang Pak Aji. Iya, dan berikutnya beliau adalah PLH Wakil Rektor 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Waryono Abdul Gofur MA. Selamat bergabung. Sebelahnya lagi sih nggak usah diperkenalkan ya Mas. Ada Pak Subiakto Cerkaberdaya. Baik, selanjutnya beliau ini adalah Imam Besar Masjid Jogokarian. Selamat datang dan selamat bergabung Ustadz Jasir. Assalamualaikum Ustadz. Baik, berikutnya ada Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga, Dr. Mahsudin MAG. Iya. Baik, kalau kita bicara tentang KKN ini memang pasti teman-teman mahasiswa banyak sekali program-programnya ya. Tapi kalau kita lihat ini berbasis masjid dan dilaksanakan pada saat Ramadan. Ini menarik sekali, pasti ada program-program khusus atau persiapan khusus yang telah dipersiapkan oleh teman-teman mahasiswa. Mungkin kita bisa bertanya dulu kepada Pak Mahsudin ini, persiapan seperti apa atau program apa Pak Mahsudin yang sudah dipersiapkan oleh UIN Sunan Kalijaga. Ya, terima kasih. Untuk program KKN tematik Posdaya berbasis masjid tahun ini ada 2 hal. Yang pertama adalah pendampingan bagi dusun atau RW yang telah terbentuk Posdaya berbasis masjid. Bagi dusun yang belum terbentuk nantinya akan membentuk Posdaya baru. Jadi pada prinsipnya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk KKN tematik Posdaya ini ada 2 fokus yang dipentingkan. Ketika sudah terbentuk maka ada pendampingan program dan kami akan juga berusaha bagaimana program KKN tematik Posdaya berbasis masjid ini betul-betul menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat atau pusat pembinaan masyarakat jamaah masjid semuanya. Sehingga masyarakat lingkungan masjid semua akan merasa hidupnya tenang, tentram, bahagia, dan insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Karena itu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Subiakto tadi bahwa UIN adalah sangat cocok dan sangat tepat mengambil KKN tematik Posdaya berbasis masjid. Terima kasih, saya kira itu. Makasih. Ya. Pak Subiakto, ini ada Ketua LPM, Pak Mahsudin, ada Wakil Rektor 2. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Subiakto kepada beliau berdua ini terkait dengan KKN tematik berbasis masjid. Ke Pak Pembantu Rektor dulu. Bagaimana Bapak melihat tematik Posdaya ini betul-betul bermanfaat terutama bagi UIN sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi yang harus melaksanakan tridharmanya. Nah, silakan Pak. Baik secara pribadi maupun secara institusi, saya menyambut baik model KKN yang tematik berbasis masjid ini. Pertama karena tematik tentu saja akan lebih fokus. Fokus pada program dan fokus bagaimana pelaksanaannya atau implementasinya. Kemudian yang kedua, mengapa perlu dinyatakan dengan jelas berbasis masjid? Pertama karena masjid adalah pusat kegiatan dan pusat pengembangan masyarakat. Dan dalam hadis disebutkan sab'atun yudhilluhum yaumala dhilla illa dhilluhu. Salah satunya adalah syabun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu para mahasiswa dan mahasiswi KKN yang hatinya selalu ingat dengan masjid. Jadi karena itu saya atas nama pimpinan menyambut dengan baik, dan karena ini adalah betul-betul sesuai dengan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama, mahasiswa sudah mendapat pembekalan teori yang memadai.
Yang kedua adalah bagaimana teori itu dipraktekkan di masyarakat. Dan yang ketiga tentu saja sudah dilakukan survei-survei sehingga mereka betul-betul tepat sasaran ketika akan mengimplementasikan. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Jadi rupanya cocok ini Pak ya dalam rangka pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi KKN tematik. Kita langsung Pak Kepala Dinas. Bagaimana Bapak, mohon apa menjadi kesan Bapak terhadap KKN tematik Posdaya Masjid ini Pak? Terima kasih Pak Biakto. Jadi saya selaku Kepala Dinas Dekpora di daerah Istimewa Yogyakarta menyambut sangat gembira karena ternyata Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga punya satu ide yang cukup cemerlang karena saya yakin dengan pelaksanaan KKN tematik Posdaya berbasis masjid ini ada dua kelebihan UIN. Yang pertama, rencana tematik itu sendiri sudah sangat menunjukkan bahwa hasil akhir nanti di dalam program ini akan sangat mudah membawa masyarakat untuk membangun karakter lebih baik. Kalau tujuannya sudah baik dan saya yakin kemudian karena mahasiswa UIN sudah diberikan bekal sejak tahun pertama kuliah sampai dengan akan berangkat KKN selalu diberikan bekal-bekal yang berkaitan dengan bagaimana membawa masyarakat menuju kepada karakter, kepada rasa toleransi, kepada rasa ingin membangun masyarakat sehingga kalau antara rencana dengan kompetensi teman-teman UIN itu bisa disatukan maka saya yakin nanti masyarakat akan menjadi semakin maju dan semakin pro kepada pembangunan. Bagus sekali, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas. Barangkali sekarang kepada Pak dari Kanwil Deprak, bagaimana kesan Bapak atau komentar Bapak bahwa kawan adik-adik ini ingin melaksanakan KKN tematik Posdaya berbasis masjid. Bagaimana agar masjid ini dimakmurkan Pak dengan sebagai pusat-pusat pemberdayaan masyarakat. Silakan Pak. Terima kasih. Kami dari Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, mohon maaf mewakili Pak Kakanwil nggak bisa hadir pada kali ini. Tentu yang pertama menyambut gembira atas kerjasama ini antara UIN dan Mandiri. Yang kedua mudah-mudahan rencana dan kegiatan yang digagas oleh UIN ini benar-benar mempunyai implikasi yang baik terhadap kemakmuran atau imarah dari masjid. Bagaimana kita ketahui bahwa fungsi masjid itu ada 3, yaitu idarohnya, manajemen, kemudian imarahnya, kemakmurannya, dan riayahnya atau pemeliharaannya. Untuk itu sekali lagi kami atas nama Kementerian Agama menyambut baik upaya ini agar anak-anak kita, adik-adik kita dalam KKN tematik di masjid ini bisa berikan kontribusi yang baik di dalam perubahan di masyarakat, baik yang menyangkut ibadahnya, kesehatannya, pendidikannya, ekonominya dan lain sebagainya. Nanten Pak, turun Pak. Baik, terima kasih. Pak, sekarang giliran Pak Ustadz Nasir atau bagaimana? Kita tahan dulu ya Pak Subiakto obrolan kita. Kita dengerin lagu dulu Pak. Karena kita akan berbincang-bincang dengan tema yang sangat menarik. Perbincangan ini saya yakin akan semakin menarik Pak Subiakto. Tapi kita akan mengajak pemirsa dulu Pak Subiakto untuk menyaksikan teman-teman difabel mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu Wita dan Sriono yang kali ini akan menghibur kita dengan tembang Aku Memilih Setia. Banyak cara Tuhan hadirkan cinta, mungkin engkau adalah salah satunya. Cinta telah dimiliki. Inilah akhirnya harus berakhir sebelum cintamu semakin dalam. Maafkan
Baik Pak Ustadz. perbincangan kita Zahir. ya. Pak Ustadz, coba diceritakan barangkali komentar Pak Ustadz. Pak Ustadz punya masjid, sekarang bagaimana dan harus bagaimana? Wah. Ya, Dan bagaimana dengan tematik Posdaya ini Pak? Ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa saya yakin KKN UIN tematik Posdaya berbasis masjidnya akan sukses. Amin, amin, amin. Kenapa? Kampung Jogokarian itu dulu adalah kampung komunis. Oh, ya. Kemudian ada 6 mahasiswa IAIN waktu itu namanya, membina kami yang semula Jogokarian hanya ada langgar ukuran 3x4 saja, Ramadan tidak pernah penuh. Nah dari mahasiswa yang tinggal di situlah kami, waktu itu masih anak-anak dibina, pasca pembubaran G30S PKI, ya. kemudian tumbuh, sekarang ini dikenal sebagai Masjid Percontohan Nasional. Wih, luar biasa. Ya. Jadi ini adalah hasil binaan Dari KKN. mahasiswa IAIN tahun 66. Oh, Ya. luar biasa ya. Jadi kalau dulu kampung-kampung yang menjadi kantong-kantong komunis sekarang dikenal sebagai kampung Islami. Oh, ya. luar Jadi ini biasa, yang pertama bahwa bagaimana keberhasilan mahasiswa di IAIN atau UIN dalam mengembangkan masyarakat. Ya, Ini ya. sudah satu modal yang luar biasa. ya. Yang kedua memang yang ditanamkan pada kami adalah bagaimana masjid menjadi solusi, bukan menjadi beban masyarakat. Betul sekali Ya. Pak. Ustaz. Jadi oleh karena itu apa yang menjadi persoalan dari masyarakat itu menjadi perhatian utama Ya. dari pengurus masjid. Yang semula biasanya masjid itu memikirkan bangunannya, diarahkan sekarang bagaimana pengurus masjid memikirkan masyarakatnya. Ya, betul sekali, betul. Jadi sungguh ironis ya Pak, kalau masjid jamaahnya ada yang miskin ya Pak? Ya betul. Betul kan? Jadi itu yang pertama karena memang tugas utama daripada risalah Islam itu mensejahterakan umatnya Pak. umatnya. Ya. Jadi oleh karena itu kita mulai dengan jiwa mandiri masyarakat. Iya, betul. Ini dengan menumbuhkan gotong royong. Gotong royong, betul. Nah, selanjutnya adalah bagaimana masjid membina para remaja untuk mereka aktif di masjid tetapi bisa menjadi bagian dari solusi masyarakat. Masyarakat, ya. Jadi misalnya kita adakan pesantren desain grafis. Oh. Jadi anak-anak datang belajar agama sekaligus dilatih mendesain. Ya. Jadi alhamdulillah banyak yang kemudian bisa menjadi penerbit, pengusaha percetakan, membuka distro, ya. Menjadi pengusaha, wirausaha, Pak ya. Karena kita punya 5 sukses pembinaan remaja masjid yang kita sebut panca sukses remaja masjid. Oh. Yang pertama adalah sukses studi. Ya. Bagaimana anak-anak yang sekolah kalau sore sesudah mengaji, mereka dibimbing oleh senior-seniornya untuk mata pelajarannya. Ya. Sehingga alhamdulillah tahun ini di masjid kami ada 19 anak remaja masjid yang S2, S3 di luar negeri. Wih, satu masjid. Luar biasa. Ya. Iya, ya. Yang kedua, sukses ekonomi. Jadi bagaimana mereka dilatih untuk memiliki kemampuan entrepreneurship, mengembangkan potensi diri, dan kemudian belajar dari mengelola masjid, mengelola event-event masjid, mereka bisa menjadi pengelola usaha yang baik. Baik, ya. Belajar manajemen Pak ya. Yang ketiga adalah sukses organisasi. Bagaimana mereka berlatih menjadi leader melalui pelatihan berorganisasi di masjid. Ya. Yang keempat, sukses sosial. Bagaimana mereka memiliki kepekaan sosial. Kepedulian. Kalau mereka sudah berhasil, mereka akan memikirkan ikut yang lain. menjadi bagian solusi masyarakat. Ya, yang keempat adalah sukses ukhrawi. Oh. Sehingga banyak anak-anak muda kami yang ekonominya berhasil dalam usia muda sudah berangkat haji. Ya, itu. Jadi itu panca sukses remaja masjid yang kita kembangkan. Tapi ini penting, Pak. Wah. Ya. Ya. Salah satu inspirator. Ya. Sebentar, ini salah satu inspirator adalah bapaknya Mbak Titi ini. Oh.
Ya. Ya. Baik, kita tepuk tangan pada Pak Ustadz Jazir yang telah sukses membangun masjidnya ya, dan bisa menjadi pengalaman yang terbaik ini untuk bisa ditularkan ke masjid-masjid lain di Yogyakarta ini. Ya. Iya, memang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memang istimewa ya. Ya, luar biasa ya. Iya, sama halnya dengan lagu yang satu ini juga istimewa, Jogja Istimewa yang akan hadir bersama paduan suara mahasiswa Gita Savana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dana lahirkan tahta untuk rakyat, di mana rajanya bersemi di kalbu rakyat. Demikianlah singgah bermartabat, berdiri kokoh untuk mengayomi rakyat. Wis kontol baris, ayo dadi siji. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sejarah ning kene wis buktekake. Jogja istimewa, bukan hanya untuk dirinya. Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja istimewa. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara Plengkung Gading TVRI Jogja. Dan kali ini kami masih mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan tema menarik yaitu KKN tematik Posdaya berbasis masjid. Dan masih dari Gedung Multipurpose UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami ajak Anda untuk berbincang kembali dengan narasumber kami yang telah hadir. Baik, Ustadz Jazir, tadi Ustadz sudah menceritakan bagaimana keadaan di Masjid Jogokarian begitu ya, sangat menginspirasi sekali. Dan kita tahu bahwa rekan-rekan mahasiswa ini akan KKN di daerah yang berbeda-beda begitu ya. Ada di desa, di kota, tentunya ini tantangannya akan berbeda Ustadz. Lalu pesan apa atau saran apa sebagai bekal untuk teman-teman mahasiswa nanti sehingga KKN-nya menjadi sukses begitu? Ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenali
Kalau dalam bahasa Islam ta'aruf, mengenal lingkungan masjid, masyarakatnya, termasuk potensinya. Salah satu potensi yang belum tergarap, tahun 2004 itu tanah wakaf di Indonesia yang bersertifikat sudah mencapai 1,56 miliar meter persegi. Artinya itu 7 kali luas negara Singapura, 5 kali luas DKI Jakarta. Tapi masih belum memberi makna dan manfaat bagi kesejahteraan. Nah sekarang bagaimana kalau di desa-desa itu, lahan-lahan halaman masjid yang kosong, satu, pendekatan kesejahteraan bisa ditanami produk-produk pangan untuk mendukung ketahanan pangan. Masih banyak tanah-tanah masjid yang belum produktif. Kalau itu di dekat pasar, hendaknya masjid ini menjadi bagian dari dinamika pasar. Misalnya kemudian membuka BMT, ya, Baitul Mal wa Tamwil, bagaimana memberi modal para pedagang. Mereka singgah ke masjid, memberikan mengajukan permodalannya dan kemudian mendapat bantuan dan bimbingan, serta yang paling penting seperti kami lakukan di Jogokarian adalah bantuan promosi hasil usahanya. Ya. Iya. Bagus sekali. Ya Mbak, jadi memang intinya bagaimana masyarakat yang miskin ini bisa menjadi sejahtera dan juga berpikir cerdas. Nah ini tugas dari adik-adik mahasiswa adalah bagaimana masyarakat masjid itu, umat di masjid itu juga bisa tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas, inovatif dan kreatif. Ini saya kira tugas dari adik-adik semua nanti dalam rangka KKN tematik. Iya. Dan di sini ada Pak Ripto, pengurus masjid yang juga sudah berhasil membangun posdaya, barangkali bisa untuk minta untuk bercerita. Pak Surito bisa mungkin ke depan bergabung barangkali bersama Pak, saya di sini. Pak Ripto. Iya, ini Ya. apa yang bisa Bapak bagi ini untuk bekal teman-teman mahasiswa yang akan menjalankan KKN, Pak? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan posdaya berbasis masjid, khususnya di tempat kami yaitu Masjid Baitur Rahman, Klidon, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Sebetulnya posdaya berbasis masjid itu ada 4 pilar yang harus dilakukan. Pertama adalah pendidikan. Mungkin di masjid itu sudah ada TK atau TPA-nya. Kalau belum mungkin akan didikan TPA atau TK, TKA atau juga mungkin PAUD terkait dengan pendidikan yang ada di masjid itu. Yang kedua kesehatan. Mungkin selama ini masjid tidak dipakai atau belum dipakai posyandu. Nah, mungkin bisa dilakukan pelayanan posyandu. Yang ketiga kewirausahaan, tadi sampaikan Ustadz Yasir BMT bahwa di Masjid Baitur Rahman telah berdiri koperasi kaitannya dengan Al Barokah. Yang terakhir lingkungan, sudah barang tentu apa yang disampaikan oleh Pak Yasir tadi betul. Iya. Saya kira 4 poin itu paling tidak 2 kegiatan saja bisa dilakukan, itu alhamdulillah, syukur-syukur 4-4-nya begitu. Iya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, saya juga ingin mendengar dari masyarakat Jogokarian yang saat ini hadir bersama kita di sini ya. Bagaimana di Jogokarian sendiri, Pak? Ada cerita apa yang bisa kita bagi bersama pemirsa di sini? Saya ini selaku camat, tetapi juga selaku jamaah di Masjid Jogokarian. Sehingga sebagai camat maupun sebagai jamaah, kami harus banyak menyelami bagaimana masyarakat ini cinta kepada masjid. Pak Jasir selalu mengatakan, kalau Anda punya masalah, bawalah ke Masjid Jogokarian. Jadi tidak usah Anda itu begadang di mana-mana, silahkan begadang di Masjid Jogokarian. Ini, jadi masjid ini tidak hanya untuk ibadah, tetapi masjid itu digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ini. Di mana kita belum pernah melihat satu kondisi seperti itu. Tapi justru masyarakat ini kecintaan terhadap masjid sungguh luar biasa. Ini pun kami selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang lain. Ternyata tanggapannya positif.
bagaimana mereka nantinya juga bisa berkunjung berstudi banding di Masjid Jogokaryan. Iya. Ya. Artinya bahwa kalau teman-teman mahasiswa ini mau studi banding boleh ya Pak ya, Boleh. supaya bisa mendapatkan inspirasi, Ya. supaya KKN-nya nanti bisa lebih sukses lagi begitu. Ya. Terima kasih banyak Ya, Bapak, terima terima kasih. Ya. Baik, Ya. Pak Subiakto, ini Ya. menarik sekali ya. Ada banyak hal yang menjadi inspirasi untuk kita semua. Nah di sesi terakhir ini kira-kira hal-hal apa saja yang bisa menjadi highlight khususnya untuk teman-teman yang akan melaksanakan KKN tematik berbasis masjid Pak? Ya, baik. Jadi kalau masjid dijadikan tempat belajar anak-anak PAUD, bagaimana Pak? Ya bagus Pak, sangat setuju itu. Di pusat itu sudah ada MOU antara Ketua Umum DMI yaitu Pak Yusuf Kalla dengan Pak Nuh Mendiknas Pak. Itu sudah ada MOU tentang bagaimana masjid itu salah satunya dijadikan sebagai fungsi pendidikan dalam hal ini PAUD itu. Nah ini uji coba ini memang Ya. di Jogja tahun ini belum, mungkin tahun depan Pak. Ya. Iya. Bagus sekali. Ye, baik. Jadi adik-adik ini barangkali nanti kalau ada di masjid-masjid belum ada anak-anak, banyak anak-anak balita yang belum sekolah PAUD, masjidnya bisa dijadikan tempat sekolah untuk PAUD. Ya, ini salah satu tugas peranan dari Posdaya berbasis masjid. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Subiakto. Dan di akhir kebersamaan kita kali ini pemirsa, kami akan melakukan seremonial pelepasan mahasiswa KKN. Untuk itu kami persilakan kepada 12 mahasiswa yang akan kita lepas. Kami persilakan untuk maju ke depan. 12 mahasiswa ini mewakili 1 kota dan 4 kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang akan secara simbolis dilepas oleh PLH Wakil Rektor 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kami persilahkan. Bisa langsung dipakai Mas. صلاة بسلام المبين بالنقطة تعيني يا غرامي صلاة بسلام المبين بالنقطة تعيني يا
kebersamaan kita kali ini. Senang sekali kita bisa berbincang dengan tema yang menarik, yaitu KKN tematik Posdaya berbasis masjid. Iya, dan kita doakan, kita semangati semoga mereka akan terus bersama masyarakat mengembangkan Posdaya. Dan akhirnya saya Sibilungit berserta rekan saya Angger Jati Wijaya. Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.